Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan bahas soal latihan seleksi kompetensi bidang PGSD, kompetensi profesional, IPA, alam semesta, dan tata surya. Nah, sebelum masuk ke soal-soal latihan, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu agar nanti ketika ada video baru selanjutnya mendapatkan notifikasi. Oke, langsung saja masuk ke soal yang pertama. Oke, soal nomor 1. Teori yang mengatakan bahwa dahulu kala galaksi-galaksi pernah saling berdekatan dan berasal dari massa tunggal yang menyimpan suhu dan energi sangat besar. Besarnya energi dan tingginya suhu tersebut menimbulkan ledakan besar yang menghancurkan massa tunggal. Efek ledakan besar tersebut, materi-materi dengan jumlah sangat besar terlontar ke segala penjuru alam semesta. Teori tersebut merupakan teori A. Kuantum, B. Mengembang dan memampat, C. Keadaan tetap, D. Ledakan besar atau The Big Bang Theory. Jawabannya adalah D ya, ledakan besar atau teori Big Bang. Nah, sebetulnya teori Big Bang ini adalah teori pembentukan alam semesta yang biasanya sering muncul soal-soal ini. Kata kuncinya sebenarnya sederhana, yaitu ledakan besar. Nah, kalau soalnya menyebutkan ada ledakan besar, kemudian terlontar ke segala penjuru alam semesta, itu pasti teorinya teori Big Bang atau ledakan besar itu sendiri. Itu adalah salah satu teori pembentukan alam semesta ya, teori terbentuknya alam semesta maksudnya. Oke, kita ke pembahasan di jawaban yang selanjutnya. Oke, pembahasannya yang pertama adalah teori kuantum. Nah, teori kuantum itu menyebutkan bahwa alam semesta telah ada selamanya dan akan selalu ada untuk selamanya pula. Nah, itu teori kuantum. Kemudian teori mengembang dan memampat. Jadi inti dari hidrogen itu melakukan siklus, yaitu siklusnya mengembang dan memampat. Nah, kalau mengembang itu terbentuk jagat raya. Kemudian memampat. Nah, terbentuknya jagat raya itu katakan sekitar 30 miliar tahun. Kemudian akan memampat lagi. Kemudian ada teori keadaan tetap. Jadi jagat raya selama berabad-abad selalu dalam keadaan tetap atau keadaan yang sama, dan zat hidrogen senantiasa dicipta dari ketiadaan. Zat baru selalu diciptakan dalam ruang angkasa di antara berbagai galaksi, sehingga galaksi baru akan terbentuk guna menggantikan galaksi yang menjauh. Intinya pada teori keadaan tetap adalah jagat raya selama berabad-abad selalu dalam keadaan yang sama. Soal nomor 2. Kumpulan benda-benda langit yang terdiri atas sebuah bintang besar yang disebut matahari dan semua benda yang terikat oleh gaya gravitasinya disebut A. Bulan, B. Bima Sakti, C. Tata Surya, D. Bintang. Jawabannya adalah jadi jawabannya adalah C ya, tata surya. Jadi sebetulnya dia menanyakan, di dalam soal ini menanyakan definisi dari tata surya. Nah, untuk menjawab soal ini sebetulnya mudah ya. Kalau tata surya itu kita melihat ada suryanya kata kuncinya. Jadi kumpulan benda-benda langit yang terdiri atas sebuah bintang besar yang disebut matahari, kemudian ada benda-benda lain. Nah, itu adalah definisi dari tata surya itu sendiri. Kemudian kita bahas option lainnya tadi di ABCD-nya, yaitu yang pertama bulan. Bulan jelas dia merupakan satelitnya bumi. Kemudian Bima Sakti. Nah, kalau Bima Sakti ini adalah galaksi ya, galaksi Bima Sakti. Nah, definisinya adalah sekumpulan material luar angkasa yang terdiri dari bintang, gas, debu, dan benda langit lainnya yang terikat oleh sebuah sistem gravitasi yang sama. Nah, itu Bima Sakti. Kemudian kalau bintang merupakan benda langit yang memancarkan cahayanya sendiri ya. Nah, jadi itu adalah pembahasan dari option-option yang tadi. Jadi jawabannya itu C, tata surya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Oke, soal nomor 3. Anggapan atau teori yang menyatakan bahwa bumi sebagai pusat peredaran dikemukakan oleh A. Claudius Ptolemeus, B. Nicolaus Copernicus, C. Chamberlain, D. Moulton.
Jawabannya adalah A. Claudius Ptolemeus. Jadi menurut teorinya, semua benda angkasa, semuanya termasuk juga matahari, itu berputar mengelilingi bumi. Jadi menurut dia ini bumi itu merupakan pusat dari peredaran. Karena kan seharusnya bumi itu mengelilingi matahari ya kan, tapi menurut dia ini bumi yang dikelilingi termasuk juga oleh semua benda angkasa. Nah, jadi itu teorinya Claudius Ptolemeus. Oke. Selanjutnya soal nomor 4. Bagian permukaan matahari yang kelihatan bintik-bintik disebabkan oleh awan yang lebih panas yang muncul dari bagian matahari disebut dengan A. Fotosfer, B. Granula, C. Kromosfer, dan D. Korona. Jawabannya adalah B. Granula. Nah, granula adalah bagian permukaan matahari yang kelihatan berbintik-bintik. Nah, itu disebabkan oleh awan yang lebih panas yang muncul dari bagian dalam matahari. Itu adalah jawaban dari soal nomor 4, yaitu granula ya. Pokoknya kalau ada bintik-bintik di matahari, ya itu granula tuh jawabannya. Oke, soal selanjutnya. Oke, nomor 5. Nah, perhatikan pernyataan berikut. Yang pertama, bidang edarnya terletak antara Jupiter dan Venus. Yang kedua, terkenal akan cincinnya. Yang ketiga, memiliki sebuah satelit. Yang keempat, bidang edarnya terletak antara Venus dan Mars. Pertanyaannya, karakteristik planet bumi pada nomor A. 1 dan 2, B. 1 dan 4, C. 2 dan 3, D. 3 dan 4. Ya, jawabannya adalah jadi jawabannya adalah D ya. Karakteristik planet bumi itu ada 3 dan 4. Yang pertama yang D, memiliki sebuah satelit. Jelas, satelitnya adalah bulan. Kemudian poin yang keempat tadi, bidang edarnya terletak antara Venus dan Mars. Coba kita urutkan. Yang pertama adalah Merkurius, paling dekat dengan matahari. Kedua Venus, ya. Tiganya bumi, setelahnya adalah Mars. Jadi yang betul adalah 3 dan 4. Pilihan jawaban D. Oke, soal nomor 6. Rotasi bumi mengakibatkan terjadinya A. Pergantian musim di belahan bumi, B. Perbedaan lama siang dan malam, C. Pergantian siang dan malam, D. Gerak semu tahunan matahari. Jawabannya adalah C. Pergantian siang dan malam. Nah, kita harus mengetahui dulu rotasi bumi itu apa. Jadi rotasi bumi adalah bumi berputar pada porosnya, di mana bumi berputar ke arah timur. Nah, akibat dari rotasi bumi ini ada beberapa, saya sebutkan ya. Yang pertama, pergantian siang dan malam. Kemudian terjadinya gerak semu harian matahari atau matahari seolah-olah bergerak dari timur ke barat. Kemudian adanya perbedaan waktu di tempat yang berbeda. Kemudian bumi lebih kembung di daerah khatulistiwa. Itu adalah akibat dari rotasi bumi. Jadi jawabannya adalah C. Pergantian siang dan malam ya. Soal nomor 7. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Yang pertama, tidak memancarkan cahaya sendiri. Kedua, memancarkan cahaya sendiri. Ketiga, tidak memiliki orbit yang jelas. 4, mengorbit matahari. Berdasarkan pernyataan di atas, yang merupakan ciri-ciri planet adalah A. 1 dan 3, B. 1 dan 4, C. 2 dan 3, D. 3 dan 4. Nah, jawabannya adalah B. 1 dan 4. Kenapa 1 dan 4? Coba kita lihat. Yang poin pertama, 1. Tidak memancarkan cahaya sendiri. Nah, planet itu tidak memancarkan cahaya sendiri. Dia tidak punya cahaya, planet itu. Seperti bumi ini kan tidak punya cahaya sendiri. Kemudian yang keempat, mengorbit matahari. Nah, iya jelas, bumi kan mengorbit ke matahari. Jadi yang benar jawabannya adalah
1 dan 4 ya, B. Oke, soal selanjutnya. Oke, soal nomor 8. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Dalam tata surya, letaknya dekat dengan bumi. 2. Memiliki ekor yang selalu menjauhi matahari. 3. Orbitnya mengelilingi matahari. 4. Lintasan orbitnya sangat lonjong. 5. Memancarkan cahaya sendiri. Pernyataan yang merupakan ciri komet adalah A. 2, 3, dan 5. B. 2, 3, dan 4. C. 1, 3, dan 4. D. 1, 2, dan 5. Oke, jawabannya adalah B. Oke, kita lihat ciri-ciri komet dulu. Yang pertama, memiliki ekor yang selalu menjauh matahari. Oke, jadi yang poin 2 itu betul ya. Kemudian orbitnya mengelilingi matahari. 3 juga benar. Kemudian lintasan orbitnya sangat lonjong. Nah, jadi yang paling tepat itu adalah 2, 3, dan 4. Jawabannya adalah B ya. Oke, kita masuk ke soal selanjutnya. Soal nomor 9. Pasangan planet dan ciri-cirinya yang benar adalah A. Venus, terletak antara Bumi dan Jupiter. Massa jenisnya hampir sama dengan Bumi. B. Mars, temperatur permukaannya tinggi karena efek rumah kaca. C. Saturnus, atmosfernya sebagian besar tersusun atas gas oksigen. D. Uranus, orbitnya antara Saturnus dan Neptunus. Jawabannya adalah jadi jawaban nomor 9 adalah D. Uranus, orbitnya antara Saturnus dan Neptunus. Kita lihat jawaban yang A. Kenapa salah? Karena planet Venus terletak antara planet Merkurius dan Bumi. Makanya salah jawaban A. Kemudian Mars itu planet Mars memiliki temperatur yang cenderung dingin, tidak tinggi karena efek rumah kaca, itu salah ya. Kemudian yang C, Saturnus, atmosfernya planet Saturnus sebagian besar tersusun dari gas hidrogen, bukan oksigen. Jadi jawaban untuk nomor 9 yang paling tepat adalah D, Uranus, orbitnya antara Saturnus dan Neptunus. Oke, ke soal selanjutnya. Soal nomor 10. Sebuah komet memiliki ekor yang sangat panjang. Ekor komet akan selalu A. Di belakang karena merupakan gas. B. Di depan karena didorong energi matahari. C. Tidak menentu, tergantung sifat gasnya. D. Menjauhi matahari karena didorong oleh energi matahari. Jawabannya adalah D. Menjauhi matahari karena didorong oleh energi matahari. Oke, kita lihat pembahasannya. Nah, komet itu terdiri atas bagian kepala dan ekor. Jadi ada 2 bagian. Yang pertama kepala, kemudian ekornya. Kemudian kepala komet terdiri atas bagian inti dan koma. Nah, panjang diameternya itu sekitar 100.000 km. Ekornya mempunyai panjang 10-100 juta kilometer. Nah, arah ekor komet selalu menjauhi matahari karena didorong oleh energi matahari. Oke, itulah jawaban nomor 10, yaitu D. Oke, terima kasih yang udah nonton video kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sebelum pelaksanaan tes SKB, terutama dari program studi PGSD. Kemudian untuk yang ingin beli file modul tes SKB PGSD, bisa DM Instagram yang tertera di bawah itu. Oke, silahkan yang belum subscribe dulu. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.